Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina al-Mustafa sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati sahabati wa atba'ihi wa ila hadratin jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wasyuhada as-salihin wa liya'il muqarrabin wa lamil amilin wa khususan li musannif hadzal kitab sya'alillahi lahum al-Fatihah. Bismillah. Ya kana InsyaAllah kita lanjutkan muzakarah kita. Malam ini kita lanjutkan bahasan mengenai rukun salat. Malam ini kita akan membahas rukun salat yang ke-11, yang ke-11, yaitu duduk di antara dua sujud. Jadi namanya duduk di antara dua sujud itu duduk yang kita kerjakan selepas sujud. Jadi dari i'tidal, kemudian ditakbir Allahu Akbar sujud. Nah, sujud kemudian duduk. Nah, itu namanya duduk di antara dua sujud. Duduk dari sujud pertama. Itu bagian daripada rukun salat yang ke-11. Wajib kita kerjakan. Kalau sampai kita tinggalkan dengan sengaja tidak kita kerjakan, maka batal salat kita karena rukun. Seperti kemarin yang sampaikan, rukun dan syarat itu seperti kepala pada badan kita. Kalau manusia nggak punya kepala, nggak akan bisa jadi manusia, pasti mati. Kalau tidak punya tangan, kaki masih bisa hidup. Sebanyak orang-orang yang hidup tanpa tangan, tanpa kaki masih bisa hidup. Tapi kalau tidak ada kepala, tidak bisa. Nah, begitulah syarat dan rukun sholat itu seperti kepala. Kalau nggak terpenuhi, nggak tercukupi, nggak sah sholat kita. Beda dengan sunnah. Kalau sunnah, baik itu yang abad atau yang hayat atau sunnah-sunnahnya yang lain kita tinggalkan, tetap sah sholat kita. Cuman ganjaran pahalanya yang berkurang. Maka rukun salat yang ke-11 yaitu yang ke-11 al-julusu baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Seperti tadi, selepas kita sujud pertama kemudian duduk. Nah, itu namanya duduk di antara dua sujud sebelum kita sujud lagi, untuk sujud yang kedua. Itu rukun, enggak boleh kita tinggalkan, enggak boleh tidak dikerjakan. Kalau sampai sengaja kita tinggalkan, maka sholat kita tidak sah. Fi kulli raka'atin, di setiap rakaat. Jadi setiap rakaat itu ada satu kali duduk di antara dua sujudnya. Dalam sembahyang subuh berarti berkali dua kali duduk di antara dua sujudnya. Lamun maghrib satu kali kan rakaat, lamun isya 4 kali, karena setiap rakaat itu ada duduk di antara dua sujudnya. Maka kalau salat kita itu maghrib berarti 3 kali kita duduk di antara dua sujud. Kalau kita salat isya, zuhur, asar 4 kali, karena 4 rakaat, maka otomatis duduk di antara dua sujudnya 4 kali. Sawa'un shalla qa'iman aw muqtaji'an, baik itu orang yang salat dengan berdiri atau sholat dengan berbaring atau terlentang, kepalanya ke arah sana, kemudian muka sama dadanya menghadap kiblat, terlentang. Atau orang yang sholat dalam keadaan berbaring, yang kakinya menghadap kiblat, tetap ada rukuknya, cuman nanti beda-beda caranya. Tetap ada duduk di antara dua sujudnya, tapi beda-beda caranya. Kalau kita orang yang sholat berdiri, maka duduk kita ya seperti biasa. Ketika kita sujud, kita duduk seperti biasa. Nah, gimana Ustaz kalau orang itu sholatnya itu dengan tidur? Kalau duduk kan otomatis duduk. Kalau berdiri duduknya ya seperti biasa yang kita kerjakan. Kalau orang sholat duduk, bagaimana? Tetap juga seperti ya orang sholat berdiri. Walaupun nanti duduk berdirinya itu orang yang sholat dengan duduk itu sama ya.
Nah, kalau orang itu berbaring sholatnya gimana? Kalau seumpama dia bisa duduk, bisa dia berbaring begini. Nanti seumpama berdirinya itu jadi berdiri itu berbaring. Nanti kalau seumpama dia bisa duduk, maka nanti ketika duduk dia duduk. Tapi kalau nggak bisa sambil berbaring, cukup setiap gerakannya itu dengan isyarat. Nanti rukuknya isyarat pakai kepala, sujudnya isyarat pakai kepala, duduknya juga isyarat pakai kepala, karena itu yang dia bisa. Tapi kalau dia bisa sholat sambil duduk, ya bagusnya duduk. Kalau mampu kuat untuk duduk. Tapi kalau sudah parah sekali, sampai nggak bisa duduk juga, maka semua dikerjakan dengan isyarat. Tidur ya, kalau bisa angkat tangan ya angkat tangan, sambil tidur, kaki menghadap kiblat, taruhin bantal. Nanti selepas baca Fatihah jadi rukuknya cukup begini, jadi sujudnya cukup begini, duduknya juga cukup begini, semua pakai isyarat semua. Paham ya? Kalau seumpama nggak mampu berdiri juga duduk. Bukan berarti terus kalau orang sholat berbaring itu belas nggak pakai gerakan-gerakan, enggak, tetap dia isyaratnya itu bisa dengan kepala, bisa dengan matanya, bisa. Jadi nggak bisa diam. Kalau diam itu berarti mati, wah itu disolatkan berarti jadi bisa gerakin kepala gitu. Nanti rukuknya kepala isyaratnya, nanti sujudnya kepala, duduknya kepala, nanti tahiyatnya juga kepala, berdirinya semua pakai kepala. Kalau dia masih mampu. Kemudian waqalluhu sukunu ba'da harakati a'dha'ihi, dan paling sedikitnya duduk di antara dua sujud itu yaitu sampai tenangnya anggota. Jadi dikatakan duduk di antara dua sujud itu, supaya dikatakan duduk di antara dua sujud mesti harus ketika duduk itu tenang. Jangan duduk langsung mungkik malik, mesti harus tenang dulu. Wa aqalluhu sukunu ba'da harakati a'dha'ihi, yaitu tenang selepas geraknya anggota. Jadi nggak boleh kita sujud Allahu Akbar langsung terbalik Allahu Akbar untuk sujud, mesti harus tenang. Maka minimal di sana ada bacaan yang kita baca. Apa bacaannya? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Minimal doa yang 8 buah ini doa yang amat luar biasa ini. Jangan sampai kita di sekian banyak bacaan sholat ini, disinilah yang ada doa. Ketika duduk di antara dua sujud itu, ketika kita ruku tidak ada doa di sana, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sujud juga nggak ada doa, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berdiri tidak ada doa, kita baca Fatihah, baca surat. Ketika tahiyat juga nggak ada doa, kita baca pujian kepada Allah, selawat kepada Nabi, nggak ada. Yang ada doa itulah diduduk di antara dua sujud itu. Dan doa ini doa yang amat luar biasa. Nanti kita jelaskan apa doanya di sana. Ada 8 perkara itu. Pertama, Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku. Wajburni, ya Rabbighfirli warhamni, ya Allah sayangi aku. Terus Rabbighfirli warhamni wajburni, ya Allah wajburni, ini jagalah aku. Warfa'ni, ya Allah angkatlah derajatku. Warzuqni, ya Allah berikan aku rezeki. Wa'afini wa'fu, dan ampuni dosaku. Jadi doa yang amat luar biasa. Cuman kita kadang tidak fokus di situ. Kadang kalau Rabbighfirli, coba kita rasakan ketika itu duduk di antara dua sujud, kita doa itu minta kepada Allah supaya Allah Rabbighfirli, Allah ampunkan kita. Kemudian warhamni, Allah beri kasih sayangnya kepada kita. Kemudian warzuqni, Allah beri rezeki. Warfa'ni wa'afini, doa yang amat luar biasa. Cuman karena kita nggak ngerti makna dan maksud doa itu, ya biasa-biasanya. Rabbighfirli, itu doa yang amat luar biasa. Kita minta diampuni, kita minta diberi rezeki, kita minta diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita minta dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kita minta diselamatkan oleh Subhanahu wa taala. Banyak sekali, ada 8 jenis. Nah,
Maka disitulah tempat bacaan doa yang ada dalam sholat. Yang selain itu tidak ada doa di dalam sholat, kecuali kalau kita mau tambah. Kalau kita sujud itu kenapa doanya? Apa bacaannya? Subhana rabbiyal a'la. Itu doa enggak? Bukan doa itu pujian. Ketika ruku subhanallahil azim bukan doa, itu pujian. Ketika tahiyat, at-tahiyat sampai salam itu enggak ada doa, itu cuman pujian kepada Allah dan selawat kepada Nabi dan keluarga Nabi. Yang ada doa di tahiyat itu dah duduk di antara sujud itu. Maka bagaimana kita ketika duduk di antara sujud itu pahami kita sedang minta hal yang luar biasa. Makanya kita ketika duduk di sujud itu resapi itu. Jangan habis sujud dekman lurus langsung sujud balik. Beda doa, dan padahal di situlah kita diperintah doa. Sudah ada bacaan doa di situ. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, ya Allah beri aku petunjuk, wa'fu'ani dan ampun. 8 itu luar biasa doa itu. Insyaallah ya. Itu. Makanya yang paling sedikitnya yaitu ketika kita sujud angkat tegak dulu, tahan sebentar baru kita sujud yang kedua. Jangan sampai baru deman tegak langsung tahan. Maka minimal ulama arahkan kita baca doa ini Rabbi ghfirli itu sampai akhir. Wa akmaluhu, dan yang paling sempurnanya duduk di antara sujud itu apa? Az-ziyadatu ala dzalika bidu'ai wal waridi bihi. Tetapi kalau kita mau sempurna, yaitu ketika kita bangkit dari sujud, nah kita baca doa atau wirid-wirid yang memang diperintahkan untuk kita baca. Seumpama enggak kita baca, misalnya kita sujud, kita berdiri, kita bangkit dari sujud, walaupun kita enggak baca apa, yang penting agak tenang, jangan langsung sujud. Misal sujud, Allahu Akbar sujud, dari berdiri sujud, Allahu Akbar duduk, tahan dulu, enggak kita baca apa, yang penting tahan, dini langsung balik sujud, nanti hilang tumakninahnya. Diam sebentar walaupun kita enggak baca apa-apa, yang penting diam, itu paling sedikitnya. Tapi kalau mau sempurna, wa akmaluhu az-ziyadatu ala dzalik bidu'ai wal waridi, yaitu dengan menambah dengan doa dan juga wirid-wirid yang memang diperintahkan. Biasanya kan kalau kita duduk di antara sujud, doanya tadi itu, Rabbi ghfirli, ya Allah ampunkan aku, warhamni, ya Allah rahmati aku, wajburni, ya Allah pelihara aku, warzuqni, dan beri rezeki kepadaku, wahdini, beri petunjuk kepadaku, warfa'ani, angkat derajatku, wa'afini wa'afwani, dan ampunkan segala bentuk dosa. Itu doa yang amat luar biasa itu. Kita minta hidayah, kita minta rezeki, kita minta diangkat derajat, minta diampuni, minta dijaga, dan minta macam-macam. Nah, maka jangan sampai ketika duduk di antara dua sujud itu kita enggak fokus untuk doa kepada Allah. Nah ya. Kemudian falau lam yajlis baina sajdataini bal sara ilal julusi aqrabu lam yasih. Nah, seumpama ada orang itu dia berdiri dari sujudnya, belum tepang dia duduk, baru segini langsung dia sujud lagi, lam yasih, maka tidak sah. Nah, Nabi sabdakan dalam hadis riwayat Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Nabi itu kalau bangkit dari sujud, yaitu untuk duduk di antara sujud, belum tidak akan sujud yang kedua sebelum betul-betul tegak duduknya itu. Ada orang itu baru mengangkat seberas kaki, dek man lurus tegak, wah nesu sujud saking gupah. Sujud baru na dek man tegak tokol no, dek man tegak baru masih apa posisinya masih terhitung sujud itu, langsung dia sujud lagi. Nah, tidak sah. Karena Nabi itu, karena Rasulullah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza rafa'a ra'sahu, ketika beliau angkat kepalanya dari sujud, lam yasjud, dan beliau tidak akan sujud yang kedua kalinya hatta yastawiya jalin, sebelum beliau tegak lurus duduk, sebelum tegak duduknya baru sujud lagi. Denek temburuk nak kecendong luar otak tu dia mana tegak wah ada sujud. Nah, seperti ini bisa enggak sah sujudnya, karena masih dikatakan posisi sujud, dia itu berarti meninggalkan rukun, tidak duduk di antara dua sujud, maka sholatnya bisa batal, tidak sah. Karena di sini disebutkan
Falau lam yajlis baina sajdataini bal sara ila al-julus aqrabu lam yasih. Jika seorang itu tidak duduk di antara sujud, tapi hendak ingin duduk, tetapi posisinya baru mengangkat sedikit dari sujudnya, belum sempurna dia duduk, sudah dia sujud lagi. Misal contoh, ini anggap hadap kiblat. Ini sujud yang pertama, buruk dengan ini, wahana sujud, arah ini dengan mana? Allahu Akbar, bukan kecendang sekejap, wahana malik ini. Ini posisinya masih sujud, harus tegak. Rasulullah itu kalau bangkit dari sujud pertama harus tegak, tenang dulu. Kalau bisa tadi itu ditambah dengan doa itu. Kalau tidak doa tidak apa-apa, yang penting tenang. Dia ini bunuh kecendang sekejap, langsung dengan nih. Kecuali lamun sakit keng, lamun dengan sakit keng lain malik no. Lamun sakit keng jangan apa-apa. Lagu dendek langsung lepas, harus tahan seberak. Misal sakit keng, Allah tahan dulu seberak. Ngeno mampu. Lagu arak memang dengan sehat. Ya kuat lagu saking mungkin ya gupuh atau apa ya bisa nanti batal karena belum bisa. Ya karena belum bisa dikatakan duduk. Karena Nabi sabdakan seperti tadi, lam yasjud hatta yastawiya jalisan, tidak akan sujud untuk yang kedua kali sebelum duduk betul-betul sempurna. Paham ya? Nah itu rukun sholat yang ke-11, itu duduk di antara dua sujud. Itu saja. Cuman mungkin di sini yang jelaskan tambahan supaya sempurna betul. Walaupun ini kelihatannya agak mudah, tapi perlu kita tahu cara-caranya sesuai dengan ilmu supaya sempurna duduk di antara dua sujud kita. Gimana sempurnanya? Ketika kita sujud nih misalnya, bangkit dari sujud disunnahkan mengucapkan Allahu Akbar. Jadi bangkit dari sujud itu Allahu Akbar, diucapkan Allahu Akbar tanpa perlu angkat tangan. Misal di sujud pertama Allahu Akbar, tidak usah angkat tangan, tidak usah, cukup ucapan Allahu Akbar itu sunnahnya supaya sempurna duduk di antara sujud kita. Paham ya? Kemudian yang kedua, posisi tangan pas lutut dan jangan digenggam. Jadi sujud, habis sujud Allahu Akbar, posisi tangan pas di lutut, ujung-ujungnya ini pas sama ujung lutut. Paham? Ini duduk di antara sujud dan jangan digenggam begini. Pas di sini, jangan terlalu sini juga. Paham dah? Dan dia pada duduk antara habis sujudnya Allahu Akbar. Dia tentu iman. Sah dek mengenai. Sah lagu dan sempurna, kurang ganjaran, mesti harus posisi di sini. Dedek juga berentekan kan nih, merak dengan begampong. Ada nih begini, saya, merak dengan jak terencek mu di dendek pas posisinya le lutut. Dia tadi tambang nih di sembahyang, paham deh di sini. Ada, ya. Nah kalau dengan dia berembe tetap sah, lagu kurang itu kan adiknya sempurna, adiknya pas dengan bacaan Nabi, perintahkan kita sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi segini Nabi itu sholat, enggak begini juga enggak begini, enggak diregam begini, ketika nanti di tahiyat baru diregam yang sebelahnya. Tapi kalau duduk di antara sujud enggak ada diregam, semua jangan juga terlalu dilebarkan begini. Dendek. Gini dah, luruskan. Rapi, lurus begini. Paham dah? Jangan terlalu ke sini, jangan terlalu ke sini, dendek terregam, jangan juga terlalu merenggang. Cukup sudah gini. Paham dah? Itu yang kedua. Tadi yang pertama, bangkit dari sujud, untuk duduk itu ucapkan Allahu Akbar tanpa ngangkat tangan. Kemudian ketika duduk posisinya tangan sejajar dengan lutut, jangan terlalu ke sini, jangan juga terlalu ke sini, dan jangan terlalu lenggang, dan jangan direnggam. Keduanya harus lepas begini. Kemudian yang ketiga, baca
8 jenis permintaan doa. Nah, ini diajarkan kita. Walaupun bacaan ini hukumnya ya kalau kita baca tidak apa-apa, tetapi kesempatan ulama perintahkan kita untuk mohon doa di situ. Maka doa yang diajarkan yang seperti kita baca itu apa? Rabbighfir li. Seperti tadi itu warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jangan sampai mesti kita baca dengan khusyuk, dengan kehadiran hati. Dia Rabbighfir li warhamni itu doa itu, dan sekedar doa. Mesti kita betul-betul ketika habis sujud itu baca Rabbighfir li warhamni. Kan artinya itu ya Allah ampunkan dosaku. Ini dosa itu kan luwe, termasuk penghambat rezeki ente, luwe datang masalah le diri ente, jadi tenang hati ente, itu biasanya sebab dosa. Dosa ini kan luwe istigawe nih. Ada dosa sabeli, ada sakoja, ada kadang dosa yang kita tidak sadari. Nah, mesti makanya kita minta ampun. Rabbighfirli, ya Allah ampunkan dosaku. Warhamni, dan rahmati aku. Yang paling penting kita harapkan di hidup di dunia yang sesaat ini, kita dapat rahmat Allah. Kalau sudah mendapat rahmat Allah, satu saja rahmat Allah, selamat dunia akhirat. Maka ketika kita doa itu betul-betul tanamkan, hayati. Warhamni, ya Allah rahmati aku. Kemudian apa? Rabbighfirli warhamni wajburni, ya Allah perihalalah diriku. Nah, kita minta pemeliharaan daripada Allah. Kalau pemeliharaan daripada yang selain Allah itu ya bisa-bisa aja, tapi berapa kuatnya? Nah, kita mau jaga diri kita, mau dijaga presiden apapun, lemah juga presiden, bisa lemah semua. Tapi kalau Allah lah jaga kita, tidak ada kekuatan yang mampu menghinakan, mencelakakan kita. Maka kita minta wajburni, kemudian warfa'ni, dan ya Allah angkat derajatku. Kita minta supaya Allah angkat derajat kita. Banyak orang-orang kan kelihatan biasa, tetapi disegani, ditakuti. Bukan karena dia ganas, tapi karena wibawanya. Mananya apa? Dia memang diangkat oleh Allah derajatnya. Maka kita minta, kalau Allah sudah angkat derajat kita, kita akan dimuliakan oleh makhluk-makhluk Allah. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajat kita, walaupun kita punya segala-galanya, akan tetap hina di pandangan manusia. Banyak kan orang kelihatannya biasa-biasa, tapi orang ngelihatnya itu segan. Banyak orang-orang yang amat luar biasa dari keduniaan, tapi dipandang biasa-biasa, karena yang memberi orang itu pandangan seperti itu ya Allah. Maka kita minta supaya diangkat derajatnya. Warfa'ni, kemudian warzuqni, ya Allah beri rezeki kepadaku. Rezeki ini kan bukan uang saja, apa kesehatan, rezeki. Anak-anak yang mudah diatur, rezeki. Istri yang taat, rezeki. Teman-teman yang baik, rezeki. Kesehatan, rezeki. Harta juga rezeki. Jadi depan tepeng dong rezeki. Tenang hati ente, dinarak masalah, tenang, mudah diingat Allah Subhanahu wa taala. Dinarak dendam sakit hati dalam diri ente. Kemudian anak-anak itu mudah taatu, senina itu mudah taatu, rezeki mudah datang, itu bagian daripada rezeki. Kita minta, makanya ketika kita doa seperti itu, warzuqni, betul-betul kita hayati. Karena banyak orang gara-gara cari rezeki itu banyak pelanggaran yang dia buat, sehingga dalam satu qaul ulama beliau menyebutkan al-mubalaghah fi talabil ma'ashi yuqi'uka fi subhati wal haram. Kalau orang itu betul-betul bersungguh-sungguh, terlalu rakus, sangat terlalu berlebihan dalam mencari rezeki, bisa menjatuhkan dia yuqi'uka bis subhat wal haram, dalam hal yang subhat dan juga yang haram. Ini orang kok pikirannya mencari rezeki betul, dia ingin punya target bisnis nanti. Yang biasa ngaji enggak ngaji, yang bisa berjamaah enggak berjamaah. Nah, itu dulu yang ditinggalkannya, yang perintah-perintah. Nanti lama-lama riba. Kemudian dari riba judi. Yang penting dia mau. Kalau memang karena keinginannya itu, maka terlalu berlebihan ingin untuk cari duit, itu bisa menyebabkan orang itu jatuh dalam yang subhat ataupun minimal yang subhat, dan juga bisa jatuh yang haram.
Menunjuknya lemahnya yakin kita kepada Allah. Padahal urusan rezeki ini sudah dijamin oleh Allah. Sedek mata lahir sudah terjamin. Cari rezeki secukupnya. Selain itu gunakan untuk kehidupan kita nanti di akhirat. Ini sebalik nih. Dunia saja tertinggalan nih, ya mati-matian terpetak. Dunia kan jadi tinggalan dunia. Lagu mati-matian terpetak. Saya justru akhirat jak tepes ditemui setelah lalai. Ini kebodohan kita. Kebodohan dunia itu. Hah? Dia perjuangnya dunia itu. Iya. Akhirat itu yang kita usahakan, yang matian. Lamun dunia lu dengan kan berdua dunia macam-macam. Lu dunia berdua macam-macam, di mana nikmati wah mati. Jadi untuk anak istri doang. Sementara akhirat dia anak kekal hidup. Di akhirat no dia nak batas akhir. Di dunia kan bedana lo 6 itu tak. Dek dapat terlarang dari dunia. Silahkan. Lagu dendek lupa akhirat sesungguh-sungguh ni. Dendek lupa. Denara agama melarang cari dunia. Sak terlarang sak berlebihan sampai tertinggalan perintah Allah, sampai terjerumus haram, subhat setegawe gara-gara. Nah ini yang dibenci. Dalam satu hadis Nabi sabdakan, innallaha yabghadul 'abd, Allah sangat membenci seorang hamba alimin dunia, alim urusan dunia. Apal wah ben dan temu kepeng duwe. Ya apal loh benar sedek tahu. Jahilin bil akhir, lagu urusan akhir dia ngerti apa? Ini orang mati paling dibenci oleh Allah. Alimin bid dunia, jahilin bil akhir. Urusan dunia no apal noh ngembengin minta temu kepeng noh apal. Lagu urusan akhirat sekecet pun dento apa-apa. Sementara akhirat sudah perjalanan yang pasti. Sering juga yang sampaikan dunia ini ibarat bayang-bayang. Bayang-bayang ini kan ngembeng-ngembeng yang terkejar bayangan ditebau dulu iya. Mesti judul itu doang tahu kan. Ngembeng tanah balik ke arah teh. Nanti bayang-bayang di budi itu tahu. Gitu juga dunia ini, lamun nuber dunia ini dia terjadi ini pendak. Arah dakat tak berdua dunia ini ITP melet marik sak berdua dunia sak lain. Wah dunia dia temini haus malah dengan ini namanya segara. Segara ini dakat tebuin dia terus semakin bedak. Begitulah caranya gimana? Balik Anda fokuskan pikir akhirat, dunia kerjakan secukupnya. Waktu ngaji jangan sampai ketinggalan, sisanya untuk akhirat. Pasti akan dipermudah oleh lakukan itu kedua akal dan sadoyan. Orang barang aku sehingga Nabi ya sudah. Berarti dia enggak yakin dengan jaminanku, ya Allah lepaskan. Sehingga dia pusing sendiri. Masalah tambah banyak. Mungkin bisa dapat duit banyak, tapi masalah tambah banyak. Senine, beri gini, anak, maling, kepeng, itulah janji Allah itu. Tapi kalau dia jaga ngajinya, ngajak sembahyangnya, dunia secukupnya dicari, wajib nyari dunia no, karena kita hidup di dunia secukupnya, sekedarnya, ya sekedar sudah menjamin Allah perintah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ketenangan, kemudahan Allah akan beri. Paham deh? Itu yang warzuqni, kemudian Allah berilah rezeki kepadaku. Kemudian apa? Wa'afini, dan berikan afiah kepada kesehatan. Kesehatan ini maksudnya apa? Penjagaan. Kadang kita hidup di dunia ini kan ada saja yang dengki, yang hasad, yang tidak suka, yang macam-macam, yang ingin makar kepada kita. Tapi kalau sudah kita minta dijaga oleh Allah, enggak ada satupun orang yang membuat buruk ke kita, itu tidak akan sampai keburukannya kepada kita kalau kita dijaga oleh Allah. Kemudian wa'afini wa'fu anni. Jadi seperti itu. Makanya intinya ketika kita duduk di antara dua sujud, maka ketika baca doa ini betul-betul kita fokus. Seolah yakin, agama ini kan harus yakin. Jadi agama ini ditekan kau coba-coba agama ini. Nah ku sembahyang duha ku coba-coba nih masak datang rezeki. Tidak boleh dicoba-coba agama ini. Dek tebudaya adab Allah Ta'ala mesti yakin dengan apa tegawe ini aja anda rahmat Allah. Adapun cara memberikannya Allah terkadang langsung, terkadang besok, lusa, depan, kadang enggak diberi dunia, tapi dia akhirat diberi. Tetapi sudah berkah daripada ayam yang kita buat akan mendatangkan ketenangan. Mungkin dia mau jalurno
lalu ketenangan tambean wah tegawe ibadah ketenangan tambean si Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjutan. Kemudian yang keempat yaitu niat memang untuk melakukan rukun. Jadi ketika sujud itu kita duduk itu memang niat, dia nak kenapa apa. Maka kalau ada orang bangkit dari sujudnya, dia niat tinjot misalnya ketika sujud suara terik langsung nurus. Kan dia karena niat tuh untuk ngakan rukun kan tinjot pun nah lamun sadar malik ke sujud. Paham dah? Misal ini sujud yang pertama, sujud kedengaran suara rok saking tinjot urus. Ini tidak dikatakan duduk di antara sujud ini. Harus dia kalau dia sudah sadar malik di sujud masih dikatakan satu. Karena tidak memang dia niat memang Allahu Akbar. Ini memang tinjot, maka tinjot seperti itu tidak dikatakan duduk di antara dua sujud, mesti harus kalau dia sadar sujud lagi untuk menyempurnakan baru dia berdiri. Namanya. Kemudian yang terakhir yaitu duduk yang paling afdal duduk di antara dua sujud itu iftirash. Iftirash tahu? Iftirash itu nah contohin. Nah, bukan begitu. Itu tawaruk namanya. Yang lain. Nah, ini nama iftirash ya. Seperti itu yang paling afdal walaupun tawaruk boleh, kemudian tumpang sir boleh atau lurus naiknya boleh, tapi yang lebih afdal duduk di antara sujud seperti itu yang paling afdal. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Nggih, mungkin ini ditanyakan. Azan. Paham tapi ya? Sebenarnya masih banyak yang perlu kita ketahui masalah sholat ini. Cara yang benar itu gimana supaya betul-betul sholat kita ini di kehidupan yang sesaat ini apa perintah Allah itu khususnya sholat bisa kita kerjakan dengan sesempurnanya. Insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah SWT beri kepahaman kepada kita untuk kita bisa amal dan sampaikan. Al-Hadhiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.